Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Terima kasih kepada para penonton pemirsa setia channel Genderang dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan. Dan terima kasih pula kepada para sedulur sahabat channel Genderang yang senantiasa siap sedia mengikuti perjalanan daripada konten-konten Gendelir. Salawat dan salam tetap kita ajukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada siang ini kami beserta teman-teman melakukan perjalanan ke arah Ciamis dan kita melalui jalur Sumber Cirebon, kemudian masuk kepada kota Kuningan, dan pemandangan di depan adalah kota Kuningan, dan nanti kita setelah dari Kuningan menuju ke Cikijing. Nah, ini adalah taman kota daripada Kuningan. Sudah daerah perkotaan kota Kuningan. Nah, ini pemandangan daripada Andong yang dimodifikasi atau dihias. Sebelah kiri kita adalah alun-alun Kuningan. Kita melanjutkan lagi perjalanan ke arah Cikijing, karena dari Cirebon kota atau Cirebon daerah Sumber untuk menuju ke Ciamis itu lewat Kuningan, kota Kuningan, terus kota Cikijing, terus kota Kawali, baru masuk ke Kuningan. Sambil menikmati pemandangan indah daerah pegunungan, sambil utut-utut dan ngopi-ngopi, menikmati hidup, menikmati suasana yang indah. Ini posisi masih di daerah Kuningan, arah menuju Cikijing. Nah, penampakan pegunungan di daerah Kuningan. Nanti insya Allah ya kita akan melewati pegunungan tersebut. Nah, ini adalah perbatasan kota Kuningan. Menikmati suasana jalan yang berliku-liku namun halus. Aspalnya udah bagus, jalannya berbelok-belok dan naik turun. Bagi teman-teman yang melintas jalur ini, harap berhati-hati, tetap waspada, tetap konsentrasi, karena jalannya cukup lumayan ekstrim. Tapi bagi para pengendara atau sopir yang profesional sih santai-santai saja.
suasananya yang indah dan sejuk. Di depan nanti ada perbaikan jalan karena jalannya longsor, itu termakan separuh. Bawah jalannya sebelah kanannya itu jurang, itu nanti kita muter lagi, di bawahnya lagi, di bawah lagi itu juga sama longsor juga, tinggal separuh juga jalannya. Makanya perlu hati-hati dan perlu waspada bila kita berkendara di jalur Kuningan Cikijing. Bercerita tentang Cikijing. Cikijing adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Kecamatan ini terletak di wilayah selatan Kabupaten Majalengka, berjarak 35 km dari ibu kota kabupaten. Ibu kota kecamatan Cikijing berada di desa Cikijing. Ibu kota kecamatan ini berada di jalur strategi karena dilintasi jalur utama Majalengka, Ciamis, dan Cirebon Kuningan, sehingga cukup ramai jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya di wilayah selatan Kabupaten Majalengka. Konon ceritanya, nama desa Cikijing berasal dari kegagalan pasukan Kesultanan Cirebon dalam menyebarkan agama Islam. Misi pasukan Kesultanan Cirebon yang bermaksud menyebarkan agama Islam di Kerajaan Talaga yang waktu itu gagal. Mereka pulang, kemudian di tengah perjalanan menemui rawa-rawa yang menjadi asal-usul desa Cikijing dibentuk. Rawa tersebut dihuni hewan menyerupai kerang besar yang dapat berbahasa Sunda atau disebut kijing. Dari nama itulah kemudian disematkan menjadi asal-usul desa Cikijing. Desa Cikijing sebelumnya berbentuk pada mulanya merupakan sebuah hutan kecil yang dilingkari rawa-rawa yang membentang dari sebelah barat ke selatan sehingga ke sebelah timur. Rawa-rawa tersebut merupakan tempat populasi kerang air tawar yang dalam bahasa Sunda disebut kijing. Wilayah tersebut merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Talaga Manggung di bawah Kerajaan Galuh. Pada waktu itu, Kerajaan Galuh merupakan bawahan Kerajaan Pajajaran yang menganut agama Hindu. Pada tahun 1497 Masehi, Syekh Syarif Hidayatullah memproklamirkan berdirinya kerajaan Islam di Jawa Barat, tepatnya di Kesultanan Cirebon yang terpisah dari Pajajaran. Sejak saat itulah Syekh Syarif Hidayatullah gencar menyebarkan agama Islam khususnya di daerah Jawa Barat. Namun di tengah gencarnya penyebaran agama Islam di Jawa Barat, wilayah Kerajaan Talaga Manggung luput dari perhatian Syekh Syarif Hidayatullah, sehingga ketika ajaran Islam sudah menyebar di Pulau Jawa, di wilayah Kerajaan Talaga Manggung masih beragama Hindu.
sampai Syekh Syarif Hidayatullah wafat, Kerajaan Talagamanggung masih belum tersentuh ajaran Islam. Sekitar tahun 1632, Sendang Kamuning yang bergelar Dipati Cirebon I melanjutkan penyebaran Islam sampai dengan sekitar tahun 1693. Kemudian penyebarannya digantikan oleh Mas Zainul Arifin yang berkelan Ratu Pakuwati I. Hingga sekitar tahun 1744, Sedang Gayam yang bergelar Dipati Cirebon II berkuasa, kemudian memerintahkan pada abdinya untuk menyebarkan Islam di wilayah kerajaan Talagamanggung, tepatnya di daerah Sangcang, yang disebutkan rajanya masih memeluk agama Hindu. Namun pasukan utusan Dipati Cirebon II yang mengemban misi mengislamkan wilayah Talaga dan sekitarnya gagal melaksanakan tugas. Konon katanya Raja Talagamanggung yang menjadi misi pasukan Kesultanan Cirebon agar memeluk agama Islam tiba-tiba menghilang. Raja Talagamanggung menghilang dengan cara masuk ke dalam tanah lalu menjadi sebuah talaga. Kemudian semua prajurit dari Raja Talagamanggung tenggelam ke dalam telaga tersebut dan berubah menjadi lele putih. Hilangnya raja yang masuk ke dalam tanah dan berubah menjadi talaga dalam bahasa Sunda disebut lenyit atau ngahyang. Sedangkan talaga yang berbentuk dari jelmaan raja tersebut dalam bahasa Sunda disebut situ. Hingga akhirnya telaga tersebut terkenal dengan sebutan Situ Sagyang. Karena gagal melaksanakan misi, Dipati Cirebon II kemudian berniat kembali ke Kesultanan Cirebon. Namun dalam perjalanan pulang melewati sebuah hutan kecil yang dilingkari rawa-rawa yang banyak dihuni oleh kerang putih, dalam bahasa Sunda disebut kicing. Kemudian salah satu utusan yang bernama Ki Haji Abdul Fattah yang bergelar Eyang Nalagati memutuskan untuk bermukim di daerah tersebut. Ki Haji Abdul Fattah kemudian tinggal dan bermukim di wilayah tersebut, kemudian memberi nama daerah tersebut dengan nama Cikicing, yang diambil dari gabungan dua nama yang berawal dari kerang kicing yang hidup di air rawa atau cai. Selanjutnya Cikicing dijadikan lambang desa Cikicing. Pada awal mula pemukiman penduduk dimulai di sebelah selatan dan timur. Sekarang menjadi blok Ahad. Untuk tetap menyebarkan agama Islam, maka dibangunlah sebuah masjid yang disebut Masjid Kuno. Masjid itu sekarang tersebut bernama Masjid At-Taqwa, yang merupakan masjid kuno yang pertama kali dibangun di desa Cikicing dengan konstruksi kayu. Namun sekarang masjid tersebut sudah mengalami perubahan konstruksi bentuk dari bentuk aslinya yang sudah hilang. Nah, demikianlah kisah awal mula penamaan daerah Cikicing yang merupakan wilayah kecamatan daripada Kabupaten Majalengka. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.